Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Yang pertama, saya hormati Dr. Heri Triana MM selaku Direktur RS Permata Pamulang. Yang saya hormati PT Ebet Indonesia. Yang saya hormati Dr. Doni, spesialis anak selaku narasumber dalam acara webinar kali ini. Dan terima kasih Prof sudah hadir juga, Prof Niko, yang sudah 2 kali ikut juga dalam webinar series Permata Pamulang ini, yang kedua ya Prof. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski kita harus melakukannya secara daring, secara online. Semoga kita semua juga tetap sehat. Amin. Amin. Perkenalkan, izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada kali ini. Acara ini memang merupakan acara lanjutan dari serangkaian webinar yang kita sudah lakukan. Kebetulan ini webinar series kedua. Putus. %, melebihi dari batasan yang telah ditetapkan oleh WHO 20%. Maka dari itu, sebelum kita mulai acara ini, maka saya ingin membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemutaran video company profile RS Permata Pamulang. Kemudian ketiga, pembukaan dari PT Ebet, presentasi Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab, mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa melalui kolom chat yang tertera di bawah. Kemudian yang terakhir, pengumuman penerima hadiah dan penutup. Oke, baik. Yang pertama kita masuki agenda selanjutnya, yaitu pemutaran video company profile RS Permata Pamulang. Silakan Mas Angga, bisa diputarkan. Sama Direksi Rumah Sakit Permata Pamulang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sejak 7 tahun yang lalu menjadi pelanggan rumah sakit.
baik Bapak Ibu sekalian, baru saja kita menyaksikan video company profile dari RS Permata Pamulang. Maka selanjutnya saya beri waktu pada PT Ebert selaku sponsor pada acara hari ini kepada Bapak Heri. Pak Heri, ya, waktu dan tempat kami silakan ya. Pak. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemik seperti sekarang ini. Sebelumnya, yang terhormat Prof. Sujatmiko yang saya hormati dan seluruh jajaran manajemen Rumah Sakit Permata Pamulang. Kemudian yang terhormat Dr. Doni Ronaldo sebagai spesialis dokter anak dan sebagai pembicara di kita untuk webinar pagi hari ini. Dr. Risana Salah sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Herianto selaku Sales Manager PT Ebert Indonesia. Mengucapkan selamat datang di acara seminar online Rumah Sakit Permata Pamulang dan Ebert Indonesia dengan tema pagi hari ini adalah cegah stunting dan kejar tumbuh kembang pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2008 bahwa kejadian stunting di Indonesia itu cukup besar, sekitar 33%, itu artinya 1 dari 3 anak mengalami stunting. Nah, seperti halnya dengan kami untuk membantu mengurangi kejadian stunting di Indonesia, kami punya produk terbaik dari PT Ebert ya. Kita punya untuk nutrisi tambahan untuk mengejar ketertinggalan berat badan karena memang ada malnutrisi, stunting. Kami punya produk baru di mana produk kami mempunyai inovasi baru yaitu sukrosa 42% lebih rendah dan tinggi kalsium. Nah, kita bisa lihat ada 2 produk untuk beberapa indikasi perihal stunting atau mungkin susah makan atau mungkin karena small eater, anak-anak ibu, bapak ibu semuanya bisa dipilih untuk yang Pediasure komplit. Sedangkan untuk nutrisi harian bisa diberikan untuk nutrisi untuk Pediasure Triple Sure. Dan produk kami sudah ada di beberapa apotek atau di beberapa marketing. Nah, untuk lebih detail perihal stunting dan kejar tumbuh kembang pada anak, semoga nanti Dr. Doni selaku bicara kita pagi ini bisa memaparkan lebih detail bagaimana untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Semoga acara kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk membantu tumbuh kembang anak menjadi generasi yang cerdas, penerus nusa dan bangsa. Akhir kata dari saya, selamat mengikuti acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang tepat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, selaku perwakilan dari PT Ebert Indonesia. Kita akan memasuki acara selanjutnya. Sudah. Oke. Kita akan memasuki acara selanjutnya, itu pemaparan dari materi dari Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum itu saya akan mengumumkan, ada pengumuman menarik untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu PT Ebert menyediakan voucher sebesar Rp50.000 untuk pembelian produk Ebert tentunya yang bisa dibelanjakan di Shopee. Syaratnya mudah, Bapak Ibu cukup mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dan mengisi data di link yang nanti akan kami berikan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV. Oh, mohon maaf, ada video iklan dari Ebert. Oke. Sekarang sudah besar dan semangat sekali membantu. Ya, kenapa tidak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure. Tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Sekarang sudah Saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada yang terlewat. Jadi sebelum Dr. Doni Ronaldo akan menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak. Nama lengkap beliau Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak. Beliau lahir di Jakarta 83,
tahun 83. Beliau tinggal saat ini di Pamulang, Ciladago. Ya. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Diponegoro, Semarang 2008, kemudian melanjutkan spesialis anak di Universitas Gajah Mada selesai pada tahun 2015. Berbagai pelatihan yang telah beliau ikuti antara lain resusitasi neonatus, pediatric basic life support, pediatric infant life support, dan konseling menyusui modul 40 jam, dan lain-lain. Kepada Dr. Doni, Dok, waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Ya, kita akan membahas tentang mencegah stunting dan tumbuh kejar pada anak. Ya, tadi kita ulang lagi, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran maupun jumlah sel, ya, yang bisa kita ukur dengan parameter berat badan, panjang badan, nanti ada lingkar kepala, lingkar lengan atas yang kita sebut dengan antropometri, itu sebagai pengukurnya. Kemudian ini saya ambil contoh kurva WHO untuk anak laki-laki. Tadi saya bilang kalau yang laki-laki warnanya biru, ya. Ini saya ambil contoh aja. Sebenarnya kurvanya ada banyak, ya. Untuk yang laki-laki warnanya biru, untuk yang perempuan warnanya pink. Nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak lihat di buku KIA-nya, di situ ada. Nanti untuk pemantauan berat badan, panjang badan, lingkar kepala anak. Ya, ini kita ulang lagi. Tadi status gizi yang normal itu di antara -2 sampai dengan 2. Ya, kita lihat di sini. Untuk antara -2 sampai 3 kita anggap sebagai gizi yang kurang, di bawah -3 nanti kita sebut gizi buruk. Nanti juga panjang badan begitu. Ya, ini panjang badan terhadap umur, ya, dalam sentimeter dan dalam usia, ya. Ini 1 bulan, 2 bulan, kemudian ini sampai dengan 6 bulan. Antara -2 sampai -3 kita anggap sebagai stunted. Kalau nanti di bawah itu kita anggap sebagai severely stunted. Ya. Kemudian untuk berat badan terhadap panjang badan, ini juga gitu, ya. Antara -2 sampai dengan 2 kita anggap sebagai yang normal. Ya, di bawah -2 sampai -3 kita anggap gizi kurang, dan di bawah -3 kita anggap gizi buruk. Ini untuk interpretasinya bisa kita lihat di sini. Ya. Untuk stunting dikatakan stunting kalau dia di bawah antara -2 sampai -3, kalau dia di bawah -3 kita anggap sebagai sangat kerdil, gitu, ya, sangat pendek, ya. Sedangkan kalau berdasarkan untuk status gizinya kita pakai berat badan terhadap panjang badan, ya. Kalau di bawah -2 kita sebut dengan kurus, di bawah -3 sangat kurus, ya. Itu hampir sama identifikasinya dengan IMT atau BMI, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, kalau pertumbuhan pertambahan volume maupun jumlah selnya, sedangkan perkembangan itu lebih ke arah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dari Kemenkes 2012, perkembangan merupakan interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya sistem otot, ya, sistem bicara, emosi, dan sosial. Ada 4 aspek perkembangan yang harus selalu kita pantau, dan ini akan menentukan keberhasilan anak untuk berkembang. Yang pertama, motorik kasar. Ya, motorik kasar ini kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Yang kedua, motorik halus. Itu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak yang melibatkan otot-otot kecil. Dia perlu koordinasi yang cermat, ya, seperti menjepit, menulis, memakai kancing, dan lain-lain. Kemudian kemampuan bahasa dan bicara. Ya, ini berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan lain-lain. Ya, yang keempat, aspek perkembangan sosial dan kemandirian, ya, yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, ya, dari bersosialisasi dengan kakaknya, dengan orang tuanya, dengan orang lain. Oke. Kemudian ini adalah kurva pertumbuhan, istilahnya kecepatan pertumbuhan anak, ya. Selama hidup kita mengalami fase growth spurt atau fase percepatan pertumbuhan sebanyak 2 kali. Ya, yang pertama antara usia 0 sampai 3 bulan, ini fase growth spurt pertama. Kemudian di antara usia 1 sampai 3 tahun dia akan turun, terus berjalan perlahan. Kemudian ada lagi fase growth spurt kedua saat dewasa muda atau saat akil balik, ya, antara usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ya, saat pubertas. Dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama faktor genetik, ya, ini tentunya dari kedua orang tuanya. Adanya percepatan pertumbuhan pada anak perempuan biasanya lebih awal dan lebih cepat, ya. Kemudian yang kedua yang lebih penting itu faktor lingkungan, yang sangat menentukan nutrisi dan infeksi, ya.
yang kemudian dipengaruhi juga faktor sosial, kemudian faktor-faktor pengaruh sama emosi dan faktor kultural. Kemudian ini ada ya kita sebut lingkaran, ya lingkaran setan gitu ya, antara infeksi dan kurang gizi. Ya, saat seorang anak itu mendapatkan diet yang tidak cukup, inadequate dietary intake, maka dia akan mengalami penurunan berat badan. Di mana saat turun berat badannya itu, kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia mengalami pendataran atau malah turun berat badannya, maka dia mengalami growth faltering. Ya, nanti akan kita bahas tentang growth faltering. Dan saat dia kurang mendapatkan nutrisi, maka imunitasnya secara otomatis akan buruk pula gitu loh. Imunitas yang jelek juga, terutama di saluran cerna, itu bisa menyebabkan kerusakan dari mukosa. Tapi nggak juga saluran cerna aja, dari pernafasan juga ada mukosanya, dari mulut juga ada mukosa, itu bisa mengalami kerusakan saat anak mengalami penurunan imunitas. Dari sini, dengan kurang gizi, imunnya menurun, dia gampang untuk kena penyakit. Ya, dari insidennya jadi tinggi, kemudian lama penyakitnya jadi lebih lama, dan beratnya penyakit juga jadi lebih berat. Ya, dan kondisi penyakit ini sendiri mempersulit anak untuk makan. Ya, jadi nafsu makannya turun, berat badannya semakin jelek, ya. Kemudian yang terganggu juga nggak cuma berat badan aja, metabolisme hormonal, metabolisme enzim-enzim lain-lainnya juga akan semakin buruk perkembangannya. Dan ini kembali lagi ke gini, ya. Jadi dia makin malas makan lagi. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang kalau nutrisi anak itu terganggu, maka infeksi akan mudah menginfeksi kepada anak itu. Ya. Nah, ini nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita bagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Ya. Yang makronutrien ini yang utama adalah air, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini kita butuhkan dalam jumlah yang lebih banyak ya. Sedangkan mikronutrien kita bagi menjadi 2, vitamin dan mineral. Mineral ini bagi lagi nanti ada zinc, ada kuprum, ada macam-macam lah nantinya. Ada Fe, ya besi, dan lain-lain. Ini kita butuhkan dalam jumlah sedikit, tapi tetap esensial untuk kita selalu maintenance dalam badan kita gitu ya. Kemudian yang penting lagi, 1000 hari pertama, itu kita sebut dengan periode emas, karena terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Apa sih 1000 hari pertama itu? 1000 hari pertama itu nggak setelah bayi lahir kita hitung 1000 hari kemudian, bukan. Jadi 1000 hari pertama itu sejak si ibu mengalami pregnancy atau kehamilan. Kehamilan kita hitung 9 bulan, kalau 9 bulan kita kali 30 kan jadi 270, ditambah 1 tahun pertama 365, dan tahun kedua 365, jadi 1000 hari pertama. Ya, disinilah masa yang penting untuk pertumbuhan terutama otak maupun nanti pertumbuhan badan anak. Ya, nah selama 1000 hari pertama otak manusia itu mengalami kenaikan volume yang artinya juga nanti perkembangannya itu sangat cepat sekali. Selama di dalam perut ibunya, selama di dalam kandungan ibunya, otak manusia itu tercapai 25% dari volume otak dewasa selama dia di dalam kandungan ibunya. Kemudian dari usia 0 hari sampai usia 2 tahun, otak manusia itu mencapai volume 80% dari volume otak orang dewasa di usia 2 tahun. Jadi kenaikan lingkar kepala itu cepat sekali, dari usia 0 bulan sampai usia 2 tahun. Kemudian dari 2 tahun sampai usia 18 tahun itu cuma tinggal ngejar 20%-nya aja. Jadi pertumbuhan otak setelah itu agak perlahan, ya sampai dengan usia 18 tahun. Nah di sini kita lihat ini adalah sel saraf otak saat baru lahir, ya. Di sini jumlah sel sarafnya juga sedikit, kemudian yang utamanya juga sinaps-sinapsnya juga masih sedikit. Kemudian dengan berjalannya usia, ini kurvanya ngebut nih di usia 0 bulan sampai dengan usia kurang lebih sekitar sampai dengan 2 tahun ya. Saat dia usia 6 bulan, ini jaras-jarasnya atau sinap-sinapnya sudah semakin banyak. Ya. Kemudian, kenapa penting kita memberikan nutrisi pada anak di usia 0 sampai 2 tahun? Karena gini, sebanyak 50-60% energi yang didapat dari makanan anak itu 50-60%-nya disuplai untuk pembangunan otak anak. Ya, jadi kalau misalnya anaknya beratnya 10 kilo nih, ya, itu 6 kilonya itu, bukan 6 kilonya, istilahnya 60% dari nutrisi yang dia dapat itu disuplai untuk membangun otaknya dia. Nah, jadi nanti perkembangan otak kalau misalnya terjadi nutrisi kurang, gizi buruk atau gagal tumbuh aja, mesti nanti
istilahnya perkembangan otak anak akan terganggu. Nanti kita akan lihat berapa persen sih mempengaruhi IQ anak, nanti berapa persen kalau dia jadi gizi buruk, penurunan IQ-nya berapa poin, bukan berapa persen. Ya, nanti akan ada slide-nya. Ya, ini efek jangka pendek dan jangka panjang nutrisi pada anak di awal kehidupan yang sangat dipengaruhi untuk jangka pendek. Pertama, perkembangan otak anak, ya, dan perkembangan otak ini nanti akan kita proyeksikan untuk jangka panjangnya sebagai fungsi kognitif dan kemampuan belajar anak. Yang kedua, pertumbuhan massa otot dan komposisi tubuh. Ya, ini akan berpengaruh terhadap daya tahan dan kemampuan anak untuk bekerja, endurance-nya, kerjanya saat dia dewasa nantinya gitu ya. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, pemrograman untuk metabolisme, baik glukosa, lemak, protein, hormon, enzim, reseptor, gen. Dan ini kalau misalnya terganggu, nutrisi di awal-awal ini ada tendensi anak untuk menderita penyakit metabolik di kemudian hari, ya. Jadi nanti kita bisa lihat anak-anak yang kecilnya mengalami gizi kurang atau growth faltering aja. Nanti di usia-usia dewasanya karena dia tidak mampu membentuk massa otot, ya, yang proteinnya kurang, sehingga nutrisi yang kita baru kejar setelah usia 2 tahun itu malah menjadi lemak, malah menjadi tumpukan-tumpukan yang bisa menyebabkan kenaikan gula darah, penyakit darah tinggi, kanker, stroke, dan lain-lainnya di kemudian hari. Maka penting untuk mengatur nutrisi anak pada awal kehidupan. Ya. Nah, kita masuk ke kekurangan gizi, ya. Kekurangan gizi akut itu ditandai dengan penurunan berat badan, ya. Nanti berat badan dulu yang pertamanya turun, nanti kalau berat badannya turun lama sehingga jadi masuk istilahnya gizi buruk, itu nanti tingginya terpengaruh. Kalau tingginya juga sudah lama stunting, maka nanti akan berpengaruh juga ke perkembangan otaknya. Ya, jadi kekurangan gizi akut yang awal kita tandai dengan penurunan berat badan atau kita sebut dengan weight faltering atau growth faltering. Tadi kita lihat dari kurva berat badan terhadap umur anak dengan kurva di bawah min 2 SD seperti yang tadi kita jelaskan, kita sebut dengan underweight atau berat badan kurang. Untuk berat badan anak lebih kecil dari min 3, dari simpang deviasi, maka kita sebut dengan severely underweight atau berat badan sangat kurang. Ya, di sini periode emasnya tadi ya, di usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Weight faltering atau adalah kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Jadi berat badan naik aja itu belum tentu bagus gitu loh. Jadi kalau beratnya naik tapi tidak sesuai kurvanya, itu kita anggap sebagai weight faltering. Jadi weight faltering itu bisa kenaikan berat badan yang kurang bagus atau tidak naik atau malah turun. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kenaikan berat badan antara usia 0 sampai 3 bulan itu per harinya itu untuk anak usia 0 sampai 3 bulan itu 30 gram per hari. Ya, untuk panjang badannya itu setiap bulannya naik 2 cm. Ya, bisa kita lihat di kurva ini ya. Di grafik ini ya. Oke. Nah, ini faktor risiko terjadinya growth faltering. Ya, di sini bisa kita kesimpulkan dari sini. Yang pertama, dia tidak cukupnya intake, inadequate intake. Ya, makannya kurang. Ya, misalnya anaknya nggak bisa makan, gitu ya. Oromotornya jelek, ya. Ada disfagi, gangguan makan, ya. Dan kemudian ada excessive loss, anak yang menderita diare, muntah, ya, bisa menyebabkan excessive loss. Kemudian dia tidak mampu untuk mendigest, untuk mencerna, ya, jadi gangguan pencernaan, ya, celiac disease, cystic fibrosis, dan lain-lain, atau short gut, ya. Kemudian gangguan metabolisme nutrien, ya, ini penyakit metabolik, ya, dan adanya peningkatan kebutuhan pada anak-anak yang sakit, pada anak-anak dengan gangguan nafas, gangguan jantung, itu masih kebutuhan kalori tubuhnya meningkat, ya. Itu penyebab dari weight faltering atau growth faltering, ya. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi dari kurvanya ini, kalau kita anggap kenaikan berat badannya adekuat, itu dia mengikuti kurva. Misalnya kita start di sini, ya, dia ngikut terus, ya, naik terus mengikuti dari garis ini, walaupun dia nggak harus sama dengan garis ini. Tapi kalau sudah mulai ada kenaikannya turun, harusnya dia di sini naiknya begini, nah tapi dia malah ada penurunan dari kenaikannya, itu bisa kita anggap dengan growth faltering, ya. Ya walaupun nanti dari definisinya ada yang berbeda-beda, dikatakan kalau growth faltering itu kalau dia di bawah persentil ke-5, tapi dengan begini aja sebagai deteksi awal dari orang tua, ini sudah bagus. Ini jadi orang tua bisa
diskusi dengan dokter, anak saya kenaikan berat badannya kok seperti ini. Nah, ini perlu jadi pertimbangan untuk para dokter mengevaluasi kenapa gitu. Ya, sama orang tua, bersama orang tua. Kalau sudah mengalami kenaikan berat badannya yang kurang bagus, atau misalnya yang ini, yang kurva warna merah ini malah datar ya, atau yang warna biru ini malah turun. Nah, ini sudah ada gangguan ini. Ya, bisa dibiarkan, bisa jadi underweight atau wasting dan stunting. Ya, dampak growth faltering yang pertama tadi saya juga sudah jelaskan di awal, dari penelitian meta-analisis untuk anak-anak yang mengalami growth faltering itu IQ-nya lebih rendah antara 3 sampai 4 poin dibandingkan anak yang normal. Ini baru anak yang growth faltering, belum masuk gizi kurang, belum masuk gizi buruk gitu ya. Kemudian ini penelitian kohort selama 8 tahun oleh Black tahun 2007 menunjukkan anak yang tumbuh optimal akan lebih tinggi, lebih berat, nilai aritmatikanya lebih bagus. Yang ketiga, dari penelitian kohort di Inggris oleh Edmond dan kawan-kawan tahun 2007 menunjukkan adanya growth faltering, penurunan nilai IQ sebesar 2,71. Kalau yang saya baca dari kesimpulan meta-analisis itu antara 3 sampai 4 poin dari IQ anak normal, penurunannya dari growth faltering. Ya, di sini critical window atau jendela kritis untuk kita memperbaiki terjadinya undernutrition atau si growth faltering itu, yaitu antara usia 0 sampai usia 2 tahun, atau kita sebut dengan 1000 hari pertama tadi. Ya, tata laksananya yang pasti kita harus bisa untuk melakukan pengukuran dan plotting yang benar ke dalam kurva tumbuh kembang yang tadi kita sebutkan di awal-awal. Ya, kemudian kita pastikan asupan nutrisi anaknya adekuat. Dari sini ini adalah langkah untuk tata laksana gizi. Ya, yang pertama kita tentukan dulu status gizi anaknya. Apakah anaknya masuk gizi baik? Apakah anaknya masuk gizi kurang atau gizi buruk atau stunting? Ya. Terus kemudian kita tentukan berat badan ideal sesuai usianya dia berapa. Dari sana kita akan tentukan kebutuhan kalorinya dan kebutuhan cairannya. Ya, dari sana kebutuhan cairannya berapa, kalorinya berapa. Setelah itu kita tentukan kita mau ngasih nutrisi berupa apa, terus caranya gimana. Kalau anak dengan gangguan misalnya saluran cerna, mungkin kita harus pemberiannya parenteral dengan infusan. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, kita mungkin bisa memberikan dengan oral gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan intervensi, kita harus lakukan monitoring atau evaluasi. Ya, berhasil nggak ini dalam 1 minggu? Kenaikan berat badannya naik berapa? Ya, nah ini bisa kita evaluasi. Ya, dan yang penting lagi kepada orang tua harus kita jelaskan tentang basic feeding rules dalam pemberian makan anak. Ini berulang-ulang harus kita sebutkan lagi dan lagi dan lagi, terutama dari jadwal makan. Usahakan jadwal makan selalu teratur ya. 3 kali makan utama dengan 2 kali makan snack, ya, bisa diberikan susu 2-3 kali per hari. Terus waktu makan itu kalau bisa 30 menit, tidak lebih, ya. Dan jangan setiap 1 sendok makanan kasih air minum, 1 sendok makanan kasih air minum. Jadi makan kalau bisa di antara waktu makan aja. Jadi selesai makan minum, terus udah gitu nanti di antara makan boleh minum air putih, tapi pas lagi makan jangan. Ya, terus lingkungannya dibikin lingkungan yang netral, ya. Lingkungan netral itu edukasi anaknya untuk makan bersama kita, dan kita juga harus memberikan contoh makan bersama-sama dengan anak di meja makan, jangan sambil depan TV, mainan YouTube, ya, apalagi dibawa jalan-jalan gitu ya, itu sangat tidak ini sekali, sangat tidak ideal sekali, ya. Dan jangan dijadikan makan itu sebagai suatu prestasi yang harus dapat reward anaknya. Kalau kamu pintar makan, nanti dikasih hadiah, nanti anaknya akan istilahnya termindset kalau makan itu harus dapat hadiah, itu nggak bagus ya. Kemudian prosedurnya, kalau anaknya bisa makan sendiri, baby led weaning gitu lah misalnya, itu kita bisa berikan, tapi kalau nggak dengan pendampingan dengan kita. Ya, kalau misalnya anak mengatupkan mulutnya, memalingkan kepalanya, atau dia menangis, coba nanti diistirahatin dulu, kemudian kita ulang lagi. Kalau dia 10-15 menit tetap nggak mau, maka kita sudahi proses makan. Itu berarti nanti kita ulang lagi di jam berikutnya. Ini basic feeding rules-nya, ya. Ini anak dengan gizi kurang, dia membutuhkan diet padat energi, ya. Kalorinya harus tinggi, ya, densitas energinya tinggi, di mana kandungan mikronutriennya dengan nutrisi pertumbuhannya juga harus cukup, proteinnya berkualitas juga dengan jumlah yang optimal, lemak yang cukup, kandungan anti nutrisi yang rendah, ya, dan mudah untuk disajikan. Dan ini kita perlu konseling dengan
bagian gizi nih ya. Konseling diet menggunakan makanan keluarga itu merupakan bagian dari cara mengatasi kekurangan gizi dengan anak. Ya, kita perlu lakukan diskusi dengan bagian gizi untuk masalah diet pada anak ini. Ya, ini yang penting juga untuk memperbaiki istilahnya catch up berat badan anak yang mengalami growth faltering atau gizi kurang. Itu dibutuhkan perbandingan antara protein dengan energi itu minimalnya 10%. Ya, atau setara dengan 1 kilokalori per mili untuk cairan. Untuk mendapatkan istilahnya kenaikan berat badan yang bagus gitu ya. Kenaikan berat badan antara 15 sampai 20 gram itu dia butuh antara 10 sampai 11,5% perbandingan PE rasionya ya. Kalau ini kita bandingkan di sini perbandingan proteinnya 4,8, di sini energinya 167, ini sekitar 11,5 ya. Baru didapatkan kalori 20 gram per kilogram berat badan per hari untuk anak-anak yang sudah mengalami penurunan berat badan dan perlu dilakukan tumbuh kejar. Ya. Kemudian ini suplementasi nutrisi yang baik untuk anak harus memiliki zat gizi yang lengkap dengan keseimbangan yang baik yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sehat anak. Ya tadi ya saya bilang ya, kalorinya kalau bisa untuk tumbuh kejar ya 1 kilokalori per mili, kemudian PE rasionya minimal 10%, tinggi kandungan mikronutrien, kandungan lemaknya yang berkualitas, jumlahnya cukup, dan rasanya kalau bisa disukai anak. Kemudian kita masuk ke masalah stunting. Ya, tadi kita sudah cerita tentang growth faltering atau kalau bahasa dulunya gagal tumbuh, tapi sebenarnya dia kenaikan berat badan yang tidak adekuat ya. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi ke stunting. Stunting itu atau kita sebut dengan perawakan pendek itu dengan panjang badan menurut usia di bawah min 2 SD. Tapi bukan karena gangguan selain kekurangan gizi kronik, karena nanti ada lagi masalah anak yang pendek, tapi pendeknya karena kelainan misalnya ya. Diagnosis banding dari stunting atau short stature ini kita bagi lagi apakah dia patologis atau dia normal varian ya. Kalau normal varian misalnya orang tuanya pendek misalnya ya, ada kelambatan dari pubertas bisa jadi juga. Dan dari yang patologis ini kita lihat proporsinya antara berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya. Kalau dia proporsional, kita lihat selama prenatal. Kenapa dia bisa begitu? Kalau misalnya jangan-jangan selama dalam kandungannya terjadi intrauterine growth retardation atau gangguan pertumbuhan di masa kehamilan. Ya, bisa karena plasentanya, ada infeksi mamahnya, teratogenik ya. Misalnya ada dysmorphic syndrome atau ada gangguan kromosom. Tapi kalau dia setelah lahir, yang penting sekali kita perhatikan nih malnutrisi nih biasanya nih kalau dia short stature begini. Ya, atau dia mengalami penyakit kronis yang panjang sekali sehingga nutrisinya terganggu, lama-lama berat badannya lama terganggu, akhirnya tingginya yang terganggu, jadi pendek dia. Ya, gangguan jantung, gastrointestinal, ya ginjal, ini yang sering menyebabkan anak mengalami stunting. Kalau dia disproporsionat, misalnya kepalanya gede, tangannya kecil dari lahir gitu ya, kelihatan putet ya misalnya, atau anaknya mengalami gangguan pertumbuhan dari tulang ya, skeletal dysplasia, atau mengalami rickettsia, atau gangguan hormon ya, hipotiroid. Dan ini dia mesti disproporsional. Ya, ini untuk membedakan antara stunting yang karena memang kurang gizi dan stunting yang karena memang ada kelainan pada hormonnya atau kelainan pada tulangnya. Ya, ini dari dokter Damayanti Sarif ya, short stature atau stunting kita bedakan. Kalau dia proporsional kita lihat. Kalau misalnya perbandingan berat terhadap umurnya lebih kecil daripada panjang terhadap umurnya, ini pasti stunting nih. Tapi kalau beratnya itu lebih besar daripada panjangnya, jangan-jangan bukan stunting nih, jangan-jangan dia menderita yang tadi ya, karena kelainan mungkin bawaan dari keluarga atau apa. Jadi perawakan pendek aja, bukan karena kurang gizi. Ya, kalau dia disproporsional atau dysmorphic, ini mesti ada sesuatunya nih, sindrom atau apa gitu ya. Kemudian tadi stunting karena kekurangan gizi kronik ini, algoritmanya dia asupan nutrisinya nggak adekuat, bisa karena dia miskin atau orang tuanya acuh atau nggak tahu gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia miskin mesti jaringan sosial safety-nya juga jelek gitu ya. Sehingga ini mungkin intervensinya pengadaan sumber protein dari Dinas Peternakan, Perikanan, Kesehatan perlu ya. Kalau dari nggak tahu berarti kita harus kasih tahu ya, dilakukan edukasi, konseling
yang rutin gitu kepada orang tua yang mungkin tidak tahu. Kemudian bisa jadi juga karena kebutuhan nutrisinya meningkat, ya, karena penyakit misalnya, ya, misalnya diare banyak pengeluaran gitu ya, banyak cairan yang nggak bisa masuk. Nah, ini berarti kita harus perbaikin nih, kenapa dia bisa diare? Gitu kan ada infeksinya kan. Nah, itu harus diatasi dengan perbaikan sanitasi. Infeksi yang lain misalnya bisa kita cegah dengan pemberian imunisasi, ya. Imunisasi udah banyak sekali ya. Kemudian adanya prematuritas, adanya alergi makanan, ini bisa diatasi dengan makanan medis untuk kondisi khusus, ya. Kemudian perjalanan bayi normal sampai menjadi stunting serta dampak kognitifnya. Kita sudah tahu tadi weight faltering atau gagal tumbuh tadi itu bisa menurunkan IQ anak sebesar 3-4 poin. Ya, kalau misalnya kita tidak lakukan tata laksana untuk growth faltering, maka anak turun ke gizi kurang atau gizi buruk. Begitu anak turun ke gizi buruk, itu IQ-nya turun lagi 15 poin. Ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi gizi buruk ini agak susah nih ngejarnya, apalagi kalau udah lewat 2 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita bisa tata laksana, dia bisa normal, ya. Dan kalau dia sudah gizi buruk, stunting, IQ-nya turun sebesar 15 poin, ya. Nah, di sini stunting itu sebenarnya bisa dicegah, preventable, tapi kita perlu bertindak cepat gitu loh. Jadi kalau bisa anaknya kurang dari usia 2 tahun. Karena ini kan tadi critical window-nya nih, ya, di usia 2 tahun, 0 sampai 2 tahun ini critical window-nya. Kalau lebih dari 2 tahun, yang dikhawatirkan metabolismenya malah sudah terganggu, proses pembentukan massa ototnya juga terganggu, terutama otaknya tadi yang kita sebutkan di usia 0 sampai 2 tahun, volume otaknya atau istilahnya kapasitas otak yang tercapai 80% itu karena dia kurang nutrisi, nggak tercapai dia. Kalau kita mau kejar setelah usia 2 tahun, mesti susah ngejarnya gitu loh, terutama nanti masalah kognitif si anak. Ya, ini ada penelitian tentang rata-rata perkembangan developmental quotient, ya. Ini kita lihat kurva untuk anak yang pertama tidak stunting ya, anak tidak stunting yang warna yang pertama garis pertama ini. Kemudian yang kedua anak stunting yang diberikan intervensi berupa nutrisi maupun stimulasi, ya. Dia naik bisa mengejar ke anak yang tidak stunting dari kurvanya ini. Sedangkan untuk anak yang hanya distimulasi saja, yang hanya diberi nutrisi saja, nggak dikasih stimulasi, dia naik, tapi kurang bagus gitu loh hasilnya. Dan anak yang mengalami stunting, tapi hanya diberikan stimulasi saja tanpa nutrisi. Dan ini kontrol atau anak yang mengalami stunting tapi nggak diapa-apain. Jadi jauh banget ini perbedaannya antara ini 10 ya, ke sini 15 nih, ya. Jadi antara 10 sampai 15 perbedaan dari developmental quotient-nya atau IQ-nya itu ya. Dan di sini usia 0 sampai 2 tahun pemberian intervensi. Jadi kalau kita intervensi di usia masih di bawah 2 tahun, insya Allah anaknya masih bisa terkejar untuk istilahnya pertumbuhan otaknya nanti supaya nggak terganggu. Tapi kalau lihat dari 2 tahun agak susah. Ya, di sini efek kepada anak yang mengalami nutrisi rendah dari pertumbuhan otaknya. Kalau anaknya cukup mendapatkan gizi, maka sel sarafnya ini kita sebut dengan sel saraf, di sini neuritnya, aksonnya, di sini dendrit-dendrit kecilnya disertai dengan sinaps-sinapsnya. Di sini banyak sinapsnya nih, anak normal ya. Sedangkan untuk anak-anak yang terganggu otaknya, anak-anak yang terganggu gizinya maksud saya, anak-anak yang terganggu gizinya, sinapsnya jelek tuh loh, ya. Ini kita lihat sel sarafnya, kemudian di sini neurit atau aksonnya, sinapsnya sedikit. Yang membuat orang pintar tuh sinapsnya banyak gitu loh. Dengan sinaps yang banyak, saling terkonek, maka dia kecepatan penghantaran impulsnya juga lebih cepat. Nah, itu yang bikin orang jadi pintar gitu. Ya. Nah, kenapa stunting itu kita anggap sebagai suatu kegawatan? Ya, karena kita nggak ngomong masalah sekarang aja. Karena stunting ini nanti berpengaruh sampai dia gede nanti gitu loh. Dari child mortality, anak yang mengalami stunting itu 4 kali ada kemungkinan dia lebih tinggi untuk meninggal lebih cepat ya dibandingkan anak yang enggak. Untuk IQ tadi kita sudah bahas, di mana 10-15 poin kalau dia mengalami gizi buruk atau stunting, turun IQ-nya. Ya, orang kita growth faltering aja turun 3-4 poin dari IQ-nya. Ya, dan dari income kalau dia kerja, mesti kerjaannya nanti pekerjaan yang mungkin tidak mengandalkan istilahnya knowledge gitu ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan kasar gitu-gitu, sehingga
kalau dari penelitian ini, dia 22% kurang pendapatan dibandingkan orang normal. Dan ekonomi ya pasti terpengaruh ya. Kalau negara-negara yang banyak gizi kurang kayak Ethiopia gitu ya, dia GDP-nya masih jelek ya, sampai dengan di bawah 16% ya, dibandingkan negara yang tidak mengalami jumlah stunting banyak. Kemudian tadi condition yang terkait dengan stunting pada anak dan pada dewasa, tadi yang terutama developmental delay-nya ini, terutama otaknya. Yang kedua tadi pengaruh imunnya. Kalau dia gizi buruk lama, mesti kan imunnya jelek gitu loh. Ya, terganggu fungsi otaknya, terus oksidasi lemaknya juga kurang bagus ya. Sehingga nanti kalau kita baru kejar setelah usia 2 tahun, masa lemaknya juga, masa otot maksud saya, masa ototnya juga proteinnya juga sudah tidak bagus lagi, sehingga dia yang terbentuk malah lemak. Jadi anak-anak yang dikoreksinya setelah 2 tahun yang ada malah jadi obesitas, ya. Jadi dia toleransi glukosanya terganggu, bikin sumbatan di saluran, di jantungnya, ya, sehingga ini juga terganggu hipertensi dan lebih gampang untuk osteoporosis. Ini tadi kita sebutkan ya, dimana kalau dia stunting, mesti adaptasi dari metaboliknya terganggu, ya, karena masanya otot rendah, sehingga dia akan mendepositkan makanan itu sebagai lemak gitu loh. Kalau lemaknya tinggi, overweight, hipertensi dan overweight, DM gitu ya, lingkaran setannya. Jadi istilahnya pengaruhnya ke metabolik di kemudian harinya pun jadi jelek. Ya, maka early detection dan prompt treatment atau treatment yang tepat untuk stunting itu sangat krusial, sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup dari manusia. Ya. Nah, untuk si tata laksana dari growth faltering tadi kita sebutkan ya, dengan tumbuh kejar yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan untuk gizi buruk dan stunting ini tata laksananya dengan tata laksana 10 langkah tata laksana pada gizi buruk. Ya, dan ini programnya nggak cuma 1-2 hari ini. Ya, bisa berminggu-minggu, 7-8 minggu kalau kepatuhannya bagus. Tapi kalau misalnya tata laksananya mungkin orang tuanya cepat bosan. Sering kita dapatkan di rumah sakit, perawatan baru 1-2-3 hari aja pasien sudah istilahnya sudah minta pulang. Padahal kenaikan berat badan anaknya masih belum bagus, masuk gizi kurang aja belum dalam 3 hari tata laksana. Sebenarnya kan dia ada tiga fase tuh. Fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi. Fase stabilisasi transisi aja seminggu. Nah, ini perawatan seminggu penting sebenarnya di rumah sakit. Padahal kita, orang tua pasien kebanyakan nggak betah. Jadi baru 2-3 hari, minta pulang aja. Karena dia ngelihat anaknya nggak sakit. Sebenarnya dengan gizinya yang buruk ini, sebenarnya anaknya sakit berat gitu. Ya, nah ini makanya kita perlu lagi edukasi kepada orang tua pasien tentang nutrisi, pentingnya istilahnya mengetahui status gizi pada anak. Ya, ini perlu konsultasi dengan dokter spesialis anak. Mungkin demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Salas, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Deni atas presentasinya. Baik, nah ini Dok, udah beberapa banyak pertanyaan juga Dok di kolom chat. Mungkin saya bacakan beberapanya Dok. Yaitu pertama dari Pak Priyono. Ini masalah krusial cegah stunting kan untuk terhadap terjadinya gizi buruk juga. Ya. Ini bagaimana Dok cegah stunting kalau dari kadar kesehatan, karena dalam kondisi COVID kali ini kan nggak bisa turun langsung. Ya, strateginya. Kemudian kaitannya gizi buruk yang bila tidak ditangani akan bisa menyebabkan stunting. Bagaimana terhadap pola asuh ibunya Dok? Iya, justru kebalik itu. Jadi harusnya dari pola asuhnya dulu. Pola asuh kalau mengalami gizi buruk, lama-lama gizi buruknya lama, baru stunting dia. Jadi yang harus ditata laksana duluan ini sebenarnya pola asuhnya ibunya nih. Ya, kadang-kadang ibunya tetap kerja, menyerahkan pada mbaknya, dititipkan ke neneknya. Itu juga jadi masalah tuh, ya, dalam perawatan anaknya sendiri. Asih asuh itu untuk langkah pertama yang orang tua bisa kerjakan di rumah dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan nutrisi adekuat, menjaga kesehatannya, memberikan vaksinasi. Itu langkah pertamanya. Ya, jadi jangan nunggu jadi gizi buruk. Ya, apalagi stunting, gimana tata laksana stunting itu urusan dokter. Nanti untuk masalah
apa namanya, mencegahnya, ya pertama kita dulu orang tua. Makanya kita lakukan ini dulu nih, apa, webinar-webinar tentang ini supaya orang tua di rumah tuh tahu gitu, supaya orang tua di rumah tuh oh gini toh, ternyata aku harus istilahnya selalu mengukur status gizi anakku. Terus kemudian oh gini toh, berarti aku harus melakukan konsultasi kalau anakku susah makan. Oh kalau kenaikan berat badan anakku segini berarti masalah dong ini, atau anakku nggak naik-naik berat badannya masalah dong ini. Nah, hal-hal seperti ini, awareness seperti ini, itu yang pertama, langkah pertama yang harus orang tua punya. Jadi kalau dia udah dek gitu, oh anakku ada masalah nih, aku harus diskusi. Nah, itu yang kita harapkan sebagai dokter anak. Kita ingin orang tua ada aware dari dirinya sendiri dulu gitu. Baik, baik dok. Selanjutnya dari bidan Lia nih dok, nanya anak yang tinggi badan dan berat badannya tidak normal, tapi anak tersebut normal dalam bersosialisasi dan perkembangannya, tapi bicaranya masih belum jelas di usia 5 tahun. Apakah anak tersebut dikatakan stunting dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih dok. Iya. Nah, definisi normalnya apa dulu? Balikin lagi ke Mbak Lianya nih. Definisi normalnya apa? Jadi kita harus menggunakan definisi itu yang ada acuannya. Kalau normal ini kan bahasa subjektif kita ya, kesehari-harian gitu. Oh, anak saya tumbuhnya normal kok. Tapi diukur nggak? Masukin ke dalam ini nggak? Ke dalam kurva pertumbuhan berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya gimana? Kalau ada delay di satu sistem perkembangan ya, baik itu motorik kasar, motorik halus, terutama bahasa ya. Karena bahasa itu nanti dia akan menentukan, nanti ada Prof. Niko juga, itu menentukan nanti outcome kognisi dari si anak ini. Kalau dia ada salah satu fungsi, misalnya bahasa terganggu, sosial terganggu, atau motorik kasar halus salah satunya terganggu, itu terganggu itu. Tapi apakah ini stunting? Enggak. Karena definisi stunting tadi kan, kalau dia berdasarkan tinggi badannya anak terhadap usia. Tinggi badannya itu dia sangat rendah. Tapi tinggi badan yang bagaimana? Yang berat badannya pun lama mengalami gizi buruk gitu. Jadi gizi buruk dulu baru stunting. Kalau dia cuma perawakan pendek, bisa jadi dia perawakan pendek yang karena memang faktor familial atau dia delayed growth ininya, pertumbuhannya terlambat, bisa jadi. Tapi kalau dia gizi buruk lama, dia stunting, berarti sudah sangat terlambat sekali ininya perkembangan, apa istilahnya, nutrisinya gitu, terganggu lama gitu. Nah itu kembali lagi definisi normalnya harus sama dulu, kita harus satu frekuensi dulu. Normal itu menurut siapa? Ya. Kalau menurut Mbak Lia normal, plotin ke dalam kurvanya, normal nggak? Ya, kalau misalnya ternyata berat badannya jauh nih dari anak usianya nih, atau berdasarkan proporsi berat badan sama panjang badan atau tinggi badan, itu loh, kok ini jauh ya misalnya. Nah, kalau ada kayak begitu berarti nggak normal, gitu. Balik lagi ke dalam ininya, bagaimana mengukurnya tadi, ya. Jadi kita menyamakan persepsinya dulu ya dok ya. Iya kan, karena normal itu bahasa subjektif ya. Oke. Ya anak saya normal tuh normal new normal kan kita nggak jelas juga definisinya ya. Terus. Baik dok, dari Desi Sustika ini perlu nggak dok menambahkan sufor nih pada saat MPASI jika kenaikan berat badannya mungkin stagnan atau melambat? Yang pertama, kita harus evaluasi dulu cara pemberian makan. Karena MPASI ini sendiri juga istilahnya suatu hal yang gampang-gampang susah, cenderung susah malah. Ya, jadi tentang pemberian makannya kita harus evaluasi dulu. Karena anak-anak itu kan usia 6-9 bulan, baik dari konsistensi, baik dari volume makanan, itu harus diatur. Nggak bisa makan umur 6 bulan dikasih makanan bubur kasar gitu, nggak bisa. Motorik mulutnya belum bisa, kemampuan dia menyerap makanan belum bisa, enzim-enzim pencernaan juga belum optimal. Cocokkan dulu sama umurnya. Usia 6 bulan sampai 6,5 bulan itu masih makanan yang pure, masih yang halus-halus sekali. Ya sudah disaring, sudah di blender masih disaring lagi, jadi masih yang sangat halus. Usia 6,5 bulan sampai usia 9 bulan makanan lumat, ya yang nggak tumpah kalau kita taruh di sendok itu. Tapi masih sangat lumat sekali. Jadi jangan konsistensinya. Volumenya gimana? Volumenya pun harus dinaikin bertahap. Misalnya usia 6 bulan itu dari target misalnya 2-3 sendok aja sekali makan, itu naikkan bertahap. Jadi ditargetkan 40 mili sekali makannya misalnya di akhir bulan ke-6. Nanti bulan ke-7 naikin dari 40 mili ke 80 mili misalnya. Dengan cara pemberian makan itu aja kita harus evaluasi dulu. Benar nggak cara kita ngasih makan?
baru kita pikirkan nanti ke SUFOR. Karena sebenarnya SUFOR ini, jadi sekarang ini kesannya SUFOR ini malah jadi, kalau anakku nggak pinter makan, SUFOR solusinya. Nah, ini kan salah. Jadi kita harus perbaiki dulu. Anaknya ini makan bener nggak, volume yang kita kasih bener nggak, konsistensi yang kita kasih bener nggak. Setelah kita lakukan evaluasi itu, oh jangan-jangan akunya yang ngasih salah. Ternyata nutrisi rasa yang dikasih ke si anak nggak bagus. Misalnya kita gampang ngenalin makanan-makanan kasih penyedap, kita kasih gula yang banyak, kita kasih garam yang banyak biar rasanya enak nanti. Nah ini juga mempengaruhi si anak. Padahal kita nggak boleh ngasih makanan bergula, bergaram yang kelebihan gitu untuk anak di bawah setahun. Nah ini harus diperhatikan tentang istilahnya cara pemberian MPASI yang baik. Ini ada satu diskusi lagi akan berbeda nanti ininya diskusinya. Ya. Boleh dok untuk next webinar dok. Ya boleh kalau masih. Tapi ini dok pertanyaannya boleh nggak dok nambahin SUFOR gitu dok di MPASI-nya? Iya, kalau memang kita sudah berusaha, kita sudah berjuang nih dengan pemberian MPASI, wah saya dok udah jungkir balik misalnya ngatur-ngatur makan anak saya misalnya kayak begitu, sudah sesuai sama yang dokter bilang nih, sudah yang menu 4 bintang 5 bintang, sudah saya nggak kasih ini nggak kasih itu, sudah saya lakukan misalnya tadi masih juga kurang ya, atau mungkin orang tuanya mengalami kesulitan karena aduh dok saya tulang punggung nih sebagai ibu tapi saya tetap tulang punggung cari uang, jadi gimana caranya saya harus cari uang, akhirnya anak saya titipkan si mbaknya mungkin kurang mampu secara ini juga nggak. Akhirnya solusinya pakai SUFOR. Ya, itu apa ya? Istilahnya kalau memang kita mengalami kesusahan ya mungkin itu jadi salah satu ini untuk ngejar berat badan. Tapi sebaiknya enggak. Ya sebaiknya kita pakai MPASI. Ya MPASI bukan SUFOR ya. Baik dok. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya nih dari Mox Yusuf. Jadi dia anaknya 16 bulan, berat badannya cuma 8 kilo. Jadi dan anaknya dia sudah perempuan. Tidak dijelaskan dok. Karena plotnya beda nanti. Jadi kita plotin anak laki-laki ke plotnya perempuan, giginya jadi lebih. Padahal anak perempuan kan untuk ininya lebih kecil pertumbuhannya di usia 0 sampai 2 tahun itu. Ya oke. Berapa tadi beratnya? 8, usianya 16 bulan, beratnya 8 kilo dok. Jadi diperiksa anemia, jadi disarankan untuk penambahan konsumsi daging dan protein. Tapi permasalahannya adalah anak tersebut nafsu makannya kurang nih dok. Jadi ada apa ini yang perlu saya lakukan dok? Gitu. Ada saran makan kurang untuk nafsu makan kurang ini juga sering kita salah persepsi orang tua sama kita ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong nafsu makan anak saya nggak mau dok, tapi kalau minum susu kuat, nah itu nggak, berarti kan nafsu makannya bagus. Ya seringan kenyang snack, terus udah gitu waktu jelang makan misalnya sejam sebelum makan anaknya udah kenyang sama susu, terus giliran disuruh makan anaknya susah, kita bilang dia nafsu makannya jelek, itu kan salah. Jadi tadi ya manajemen pemberian makan itu ya basic feeding rules-nya itu juga harus diperhatiin. Misalnya sejam sebelum makan tuh kosong dulu perutnya, jangan kenyang snack, susu juga jangan yang penuh-penuh, cuma snack time juga cuma 2 kali. Kadang-kadang orang tua giliran dikasih misalnya makanan-makanan yang gurih-gurih gitu, yang ada micinnya misalnya ya, senang anaknya. Berarti kan sebenarnya nafsu makannya ada. Tinggal kita gimana ngelolanya, keseringan kayak gitu. Jadi nafsu makan yang ada salah jurusan. Kalau saya bilangnya begitu. Sebenarnya dia nafsu makannya ada, tapi yang dimakan malah yang tidak berkualitas. Atau dia cuma kenyang minum, karena lambungnya anak-anak itu usia 6 bulan aja cuma penuh 200 sampai 250 mili udah penuh. Dikenyangin air putih misalnya, dikenyangin sama susu. Ya penuh. Nanti usia 9 bulan lambungnya naik jadi 300. Usia setahun naik jadi 350 mili volume lambungnya. Cuma 350 mili itu kalau aqua kecil itu nggak nyampe 500 loh. Udah penuh lambungnya. Iya. Nah, kadang-kadang nafsu makan yang ada salah jurusan, kenyang snack, akhirnya begitu yang terjadi. Kita seolah-olah anakku nafsu makannya jelek, ini gimana ya? Wah, padahal kitanya, nah balik lagi kita harus cari tahu nih bocah makan apa sebelumnya, minum apa sebelumnya. Basic feeding rules balik lagi diperhatikan supaya anak-anak tidak mengalami gangguan pada makan. Baik dok. Jadi basic feeding rule ya, Ibu Mox Yusuf, kemudian dari Kiki Amelia, dari Desi Sustika lagi nih dok. Jadi kalau
Apa anjuran nutrisi anak di atas 2 tahun gitu dok, biar tidak anemia dan defisiensi besi? Anemia, defisiensi besi, itu yang pasti nggak cuma di usia di atas 2 tahun. Ya, kalau dia bayinya prematur, kebutuhan besi dari usia 0 bulan itu nggak cukup dengan susu formula saja. Nggak cukup dengan ASI aja. Perlu disupport, karena kondisi badannya tidak bisa mensupport besi. Kalau dia di atas, kalau dia aterem cukup bulan, beratnya cukup, usia 0 sampai 6 bulan, badannya bisa memproduksi besi sampai usia 6 bulan. Lewat 6 bulan dia perlu suplementasi. Suplementasi bisa berupa apa? Bisa berupa makanan yang kaya zat besi, ya. Makanan zat besi itu yang makan daging-daging merah, hati empela, daging merah, sayuran hijau, ya, kacang-kacangan, ya bagi anak-anak yang nggak alergi, ya, itu bisa kita suplementasi dengan itu. Sejelek-jeleknya kita bisa punya suplementasi, misalnya vitamin-vitamin tambah besi itu ya, yang bisa kita berikan kepada anak. Nah, usia 2 tahun ke atas, ya sama. Daging-daging merah, ya, daging sapi, daging ayam, hati empela, ya, sayur hijau, kacang-kacangan, itu bisa untuk sebagai suplementasi besi supaya anak kita nggak anemia. Mungkin itu jawabannya. Baik dok. Kemudian dok, dari Ibu Dewi Lego, ini kalau bagaimana korelasi lingkar kepala anak dengan berat badan serta tinggi badan, seberapa besar pengaruhnya pada pertumbuhan? Gitu, dok. Sampai umur berapa masih perlu dipantau? Oke, tadi saya bilang lingkar kepala anak itu usia 0 sampai 2 tahun itu progresnya cepat sampai dengan tercapai 80% dari volume otak orang dewasa, ya. Dan usia 0 sampai 2 tahun itu 50 sampai 60% nutrisi yang didapat si anak dipakai untuk mensuplai pembangunan otak ini. Maka kalau terjadi growth faltering atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau bahkan sampai gizi kurang atau bahkan sampai gizinya buruk, maka perkembangan otaknya mesti terganggu di kemudian hari setelah usia 2 tahunnya. Jadi kita bukan menyambungkan dari lingkar kepala jadi berat badan gimana, enggak. Kita pakai lingkar kepala ini nanti kan mempresentasikan volume otaknya dia, ya, dan itu kita perlu plotkan ke dalam kurva perkembangan dari otak ini, lingkar kepala ini sendiri. Tapi hati-hati, selama 2 tahun pertama, volume otak tercapai cepat sekali. Kalau kita nutrisinya jelek, pembangunannya ini juga jelek, pembangunan otaknya jelek, gitu loh. Nah, nanti outcome-nya ya setelah 2 tahun, anaknya tell me, sekolahnya susah, nggak ranking-ranking, kayak gitu itu outcome-nya. Jadi bukan disambungkan antara berat badan sama lingkar kepala, enggak. Cuman maksudnya dengan pertumbuhan yang cepat ini, nutrisi yang didapat si anak ini 60% dibangun buat otaknya dia, gitu loh. Kalau gizi, jadi dibalik. Kalau gizinya jelek, otaknya nanti jelek, gitu. Ininya dibalik, relasinya korelasinya dibalik. Bukan dari kepalanya terus ke berat badannya, tapi dari berat badannya ke otaknya, gitu. Oke, baik dok. Ini dok, jadi adakah pengaruh konsumsi makanan saat ibu hamil terhadap stunting atau gizi buruk pada sangat, sangat, ya, sangat berpengaruh ya. Mungkin bisa 1000 diskusi hari sama pertama Dr. ya, Dok. Objin nantinya ya. Itu jadi bahan yang bagus untuk webinar Dr. Objin tuh. Baik dok. Gabung dok, Dr. Objin anak nih. Iya, artinya kan selama hamil gimana supaya outcome anak kita jangan sampai UGR, selama hamil gimana supaya jangan sampai prematur. Nah, itu kan selama hamil ini istilahnya wilayahnya dokter kandungan. Tapi kalau ditanya apakah berpengaruh terhadap berat badan anak di kemudian, iya. Kalau dia prematur ya jelas nutrisinya kurang, besinya kurang, ngejar tumbuhnya juga susah, gitu kan. Jadi sangat berpengaruh kehamilan itu terhadap pertumbuhan. Makanya dibilang 1000 hari pertama itu dari dalam kandungan waktu dia masih mudigah itu, masih janin kecil itu. Baik dok. Saya lanjutkan ya dok ya. Ini banyak yang antusias untuk bertanya pada Dokter Doni. Alhamdulillah kalau ada antusias mah. Gimana? Nah nih dok, jadi dalam masa evaluasi monitoring berat badan anak jika tidak mengalami kenaikan harus nunggu berapa lama ya dok? Saya khawatir gitu.
kalau sambil kita berupaya bila dalam 1 bulan berat badan tidak naik. Jadi dia mungkin sudah monitoring dok. Terus harus nunggu sampai kapan ya berat badan anak sebulan itu cukup itu. Jangan ditunggu lebih lagi. Artinya kita gini, kalau kita evaluasinya cepat, kita kan lebih ingat. Misalnya nih, pas usia dia misalnya 1,5 bulan, 1,5 tahun. Aku 1,5 tahun, dia umur 1,5 tahun, anakku, aku ngasih makan, sekali makannya misalnya cuman 100 mili, terus lauk pauknya gimana, kita lihat hasilnya, di akhir usia 1,5 tahun ini, ternyata berat badan kenaikannya nggak bagus. Ya intervensi, berarti apa yang salah nih ya? Berarti aku ngasih makannya yang bermasalah nih. Kita lihat lagi, terkejar nggak nutrisinya dengan makanan? Ternyata kan nggak gitu kan. Jadi jangan nunggu lama-lama, atau dulu masih gue liatin istilahnya. Ya jangan gitu, kita kan mau ngejar jangan sampai terlambat. Jadi kalau bisa sebulan ini intervensi. Kalau memang ada kenaikan yang nggak bagus, intervensi. Berarti ada yang salah dengan cara pemberian makannya nih. Gitu. Harus diperbaikin itu. Jangan lama-lama gitu loh. Lama-lama terus malah jadi gizi kurang atau gizi buruk nantinya. Baik, dok. Selanjutnya dari Ibu Lilis nih dok. Jadi anaknya sudah 25 bulan. Saat ini, tapi untuk bicara nih belum jelas. Baru bisa ini itu aja dok. Apakah dikatakan terlambat untuk usia tersebut? Ya, kalau untuk masalah bicara, tadi kita lihat juga dari keempat aspek. Kita bisa mengukur juga dari Denver 2-nya ya, nantinya ya. Nah, bicara ini kan ada anatomi juga, ya. Apakah dia tongue tie, lip tie, ya. Nah, terus lagi ada nggak kelainan anatominya? Pertama kita lihat dulu, ada nggak kelainan anatomi. Terus lihat juga dari perkembangan keempat aspeknya. Ada nggak keterlambatan motoriknya? Ternyata umur 6 bulan anaknya belum bisa duduk. Misalnya usia 9 bulan anaknya belum bisa ngerangka, misalnya. Usia 1 tahun belum bisa berdiri, misalnya anaknya. Nah, berarti kan dari segi pertumbuhan motorik kasarnya pun terganggu. Ya, misalnya usia 1,5 tahun belum bisa jalan. Nah, kalau ada gangguan yang melibatkan keempat aspek dari perkembangan, ya kita harus penelitiannya lebih panjang lagi tuh. Ada nggak masalah otaknya gitu? Ya, ada nggak dia riwayat sakit lama? Ada nggak dia riwayat gangguan pertumbuhan sebelumnya, nutrisinya gimana? Nah, kalau dia cuma masalah bicara saja, kalau dari pertumbuhan, enggak dok, anakku umur 1 tahun bisa jalan kok, anakku udah lari, umur 1 tahun sebulan udah lari dia misalnya. Ya, umur berapa nih pertumbuhannya, untuk masalah motoriknya oke, cuman ngomongnya aja. Nah, lihat dulu, ada nggak gangguan dari bicaranya, ada nggak gangguan pendengarannya, itu kita lihat lagi. Ya, kita lihat anatomi. Kalau anatomi bermasalah, koreksi. Misalnya tongue tie, ya misalnya kita lakukan rilis tongue tie-nya. Kalau masalah pendengaran, ya kita lakukan pemeriksaan untuk masalah telinganya dia. Baik. Ya, intervensinya itu dulu. Jadi intervensi itu sesuai dengan apa yang kita dapat ya dok ya dari pemeriksaan. Iya, iya. Kalau terlambat biar kita aja dok. Ya? Biar nggak kita aja yang ngobrol dok, saya buka untuk yang nanya langsung deh. Gitu. Ya. Mungkin nanya langsung saya buka 3 pertanyaan dulu karena waktu juga sudah 45 menit kita berjalan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari para bapak ibu serta webinar langsung boleh untuk bertanya kepada Dr. Doni. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Dr. Doni. Waalaikumsalam. Ya, saya Ibu Lilis Pak yang tadi pertanyaan terakhir Pak. Dok ya. Saya lupa. Yang mana? Yang tadi masalah yang bicara itu ya? Ya, yang anaknya sudah 25 bulan. Ya 25 bulan di September ini. Iya. Tadi kita udah dapat poinnya. Dia ada masalah bicara. Ya. Terus gimana dari evaluasi yang Ibu sudah kerjakan gimana? Dari motoriknya, dari ininya gimana? Oh iya. Kalau dari sisi aktif, dia aktif banget dok. Kalau dari kita nggak pakai sisi aktif Bu, sebagai ininya Bu, parameternya Bu. Oh iya. Kalau aktifnya Bayu gerak-gerak tuh aktif juga. Tapi kita pakai parameternya motorik kasar, halus, bicara, sosial. Kita parameternya tadi. Gimana dari perkembangan anak Ibu, ada nggak keterlambatan perkembangannya? Kalau saya perhatikan sih dia di 13 bulan dia sudah lari ya dok ya. Oke. Udah cepat gitu. Dari kurang dari setahun juga dia udah mulai makan makanan yang
kasar-kasar, udah saya kasih dari Kembali ke motorik kasar halus, Bu. Jangan makan kasar halusnya, Bu. Bicara sosial, motorik kasar, motorik halus. Dari perkembangan Ya. itu, ada nggak yang kira-kira ini? Jadi jangan parameternya kita, anak saya aktif, makanya sudah ini. Itu nggak masuk dalam ini kita. Kalau boleh, yang kira-kira masuk di perkembangan 4 aspek tadi. Dia kalau saya perhatikan tuh dia mengerti Dok, kayak tolong buang sampah di situ, terus pintu mana, pintu ini dia bisa ini, lemari mana ini, kulkas mana ini. Jadi kalau kata perbendaharaan dia paham yang kita bilang, bantal mana, bantal ini gitu. Cuman untuk mengucapkannya itu yang belum. Nah, saya sempat datang ke tumbuh kembang anak juga. Lalu dokternya bilang untuk di terapi bicara dan sensori integritas untuk melatih fokusnya, karena dokternya bilang anak saya ini termasuk anak yang hiperaktif ya, dia tuh aktif gitu untuk dari nggak bisa diem gitu, jadi kita harus membuat anak ibu itu fokus Bu gitu. Oh berarti ya kita kewalahan kalau cuman ngajarin dari sisi bicaranya aja, kata dia gitu. Nah, ini udah berjalan sekitar 8 kali pertemuan terapi ini. Nah, alhamdulillah sih kalau saya lihat udah mulai kayak apa ya Dok? Kayak susu. Dia nggak susu tapi sese gitu. Dia kalau tapi udah ada yang keluar gitu. Saya ada alhamdulillah gitu. Maksudnya untuk anatomisnya maaf Bu, anatomisnya ada nggak? Misalnya tadi yang saya bilang ada tongtai kah? Anak sering juga itu kejadian tongtai, anaknya lidahnya pendek gitu ya. Ya? Tongtai itu apa ya? Lidah pendek tuh loh Bu. Jadi dia kalau dia julurin lidah misalnya agak kesusahan gitu, atau dia kayak lidah ular tuh loh yang modelnya kayak kebelah gitu. Jadi kalau dia lidahnya pendek untuk melakukan fonasi ngomong itu susah. Jadi kita lihat dulu kelainan anatomisnya ada nggak. Oh gitu. Kalau itu sih belum dilihat dari situ ya. Setiap saya periksa ke dokter nggak dilihat dari lidahnya. Nah, si terapi bicara ini tuh dia ada urutnya gitu Dok. Terus ada sikat gigi yang dinding mulut, lidah sama gigi, jadi dia dipaksa diurut gitu. Dan si penerapinya tuh bilang kalau masih kaku dan suruh belajar tiup tisu, tiup balon, bikin gelembung gitu. Jadi biar suruh belajar A, I, U, E, O gitu katanya. Jadi dia tuh masih belum untuk itu, untuk yang huruf-huruf konsonan itu gitu Dok. Nah, baik Ibu Lilis, mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk konsultasinya. Lebih enaknya mungkin nanti dilanjutkan di lain kesempatan ya Bu. Oh iya. Kita lanjutkan untuk penanya kedua. Pak Priyono tuh, Dokter Sales. Pak Priyono, baik. Diinin Pak, di speakernya unmute. Mas Angga, speakernya di unmute Pak. Speakernya Dibuka Pak. speakernya. Udah ya, terdengar ya? Udah ya. Ya, Dok. Tadi Dokter Doni menyampaikan bahwa pola asuh kan sangat penting ya Dok ya. Ya. Nah, maksudnya gini, bagi orang awam lah ya, ini kan memang kalau tadi secara teknis mungkin bagi masyarakat awam, apalagi masyarakat desa itu kan agak susah gitu. Nah, maksud saya masalah pola asuh ini sosialisasinya gimana Dok? Supaya tadi masalah awareness ya, atau pentingnya mencegah stunting ini. Ini apakah dari jajarannya, apakah bidan, apakah kader yang garda depannya kan di puskesmas gitu Dok ya. Nah ini menurut dokter gimana nih upaya-upaya, apalagi dengan kondisi pandemi kan tentunya pelayanan di puskesmas sangat terbatas ya. Saya kira itu Dok. Terima kasih. Iya, ya memang pandemi ini kita juga istilahnya ini kan ujian bagi kita semuanya. Artinya ini suatu hal yang kita baru kali ini kita ada istilahnya ngalamin. Jadi memang kita perlu lakukan istilahnya juga pembelajaran lebih panjang lagi, lebih banyak lagi untuk masalah bagaimana mengatasi. Ya mungkin kalau dari saya ya, itu mungkin dengan sering melakukan istilahnya konseling secara daring. Tapi kalau di desa sinyalnya nggak ada, ya saya juga nggak bisa jawab juga Pak. Kalau ternyata masalahnya saya nggak punya sinyal, saya di desa, di kampung, saya gimana caranya? Ya mungkin kita balik lagi
multisektoral, istilahnya lintas sektoral, kita libatkan masalah teknologi kelistrikannya desa ini, internetnya masuk, kita libatkan misalnya dari misalnya Telkomsel untuk pengadaan untuk suatu desa untuk istilahnya bisa melakukan daring. Nah dari sana nanti kita bisa sisipkan misalnya seminggu sekali dilakukan konsultasi via daring kepada, mungkin solusinya gitu ya, kalau memang kita nggak bisa konsultasi secara datang istilahnya door to door atau mengumpulkan orang gitu ya, mungkin secara daring. Dan memang nggak cuman sekedar kita yang harus bergerak, kita harus melibatkan semua sektor kalau kayak gitu. Jadi perangkat desa, pengadaan fasilitas internet di desa harus ada, harus jelas. Terus gadget untuk orang yang di desa itu sendiri juga harus ada, karena memang kita di situasi pandemi yang kita sendiri sebenarnya masih perlu belajar banyak lagi untuk solusinya. Cuman ya dari saya sih mungkin solusinya ya gitu ya, kita bisa dengan daring ya, kalau memang ini ya, untuk tetap mengedukasi. Ya, baik dia orang puskesmas, dokter anak yang bisa nyempetin, misalnya kita diajak untuk, dok ada ini misalnya acara daring yang harus ngedukasi warga, ya itu harus kita kerjakan untuk metode, istilahnya untuk mencegah terjadinya stunting tadi. Itu mungkin Pak Priyono, kalau dari saya ya. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Priyono. Pertanyaan terakhir, ayo. Halo, selamat siang. Ya, boleh Ibu Kiki. Dr. Doni, silakan. saya Bu Kiki. Dok, saya mau tanya tadi, pertanyaan saya belum terbaca. Anak saya umur 1 tahun 3 bulan. Dia beratnya 7,9. Laki-laki, Pak. Oke, 1, berapa tadi beratnya? 7,9. Oke. Berat tingginya 70 cm. Dia mengalami sulit kenaikan itu dari umur 7 bulan, Pak. Jadi cuma 7,5, terus sampai akhirnya pas dia 1 tahun 2 bulan, saya coba bawa ke dokter tumbuh kembang. Pas dicek darah itu ternyata dia ada anemia. Jangan darahnya dulu, Bu. Dari makannya yang Ibu kasih gimana? Dari MPASI yang Ibu kasih, dari konsistensinya gimana? Dari volumenya gimana? Sudah 4 bintang atau 5 bintang belum? Dari awal sih dia 4 bintang, Dok. Pas awal itu oke, makannya nggak ada masalah. Pas dia umur 6 bulan, dia terkena ISK. Oke, ya berarti ada satu itu tempat dia terjadi penurunan berat badan. Kan tadi penyakit kronis atau penyakit yang bisa menurunkan. Oke, terus? Setelah itu dia udah mulai baik. Jadi setelah dikasih dokter obat kayak enzim atau zinc gitu, itu dia makannya lahap, Dok. Terus setelah itu seminggu kemudian dia nggak mau lagi, dia ASI, Dok, gitu. Nah kemudian nggak mau laginya kenapa kira-kira, Bu? Karena kan variasi makanan gitu, juga harus diperhatikan. Jadi kalau mau disuapin gitu, paling cuma masuk 3 suap aja gitu, sendok kecil gitu. Dia sendok kecil, dia nggak mau gitu, kepalanya itu terus nangis gitu kan. Terus dia cuma mau ASI gitu, Dok. Selama itu pas saya konsultasi itu, saya disarankan untuk diberhentikan ASI-nya. Diberhentikan ASI-nya, di stop ASI-nya, Dok. Disarankan untuk stop ASI. Kemudian diganti dengan minuman Infatrini. Minum Infatrini, terus dia juga konsumsi Maltover, Dok, yang untuk anemia ya, 10 tetes itu setiap pagi, setiap kosong. Nah, terus harus makan makanan yang mengandung daging merah, hati, kayak gitu kan, tinggi protein. Masalahnya anaknya nggak mau makan, setiap mau itu paling cuma 3 suap, itu saya pusing gitu, Dok. Ini saya perlu, ini kan kita sesi kali ini kan tentang growth poultry, gagal tumbuh sama istilahnya stunting tadi ya. Sebenarnya saya perlu ngejelasin satu webinar lagi tentang MPASI ya, makanan pendamping ASI, metode pemberiannya, volumenya berapa, terus langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk basic feeding rules ini, karena ini penting sekali untuk keberhasilan cara pemberian makan. Nah, ini Ibu hampir banyak nih. Hampir putus asa di Dok saya. Anak saya bekas sakit, Dok. Sama dokter juga pernah juga saya.
Saya sama dokter juga pernah juga. Waktu itu waktu anak saya jatuh dari tempat tidur, terus keluar darah gitu juga kan dari hidungnya gitu. Ya. Terus saya sempat konsultasi. Makanya apa ngaruh ya dok dari situ karena dia sering jatuh? Enggak, bukan. Pola makannya kayak gitu mungkin enggak Bu, ya? pola makan itu masalah cara pemberian MPASI-nya, terus apakah basic feeding rules-nya sudah terpenuhi apa enggak, terus variasi makanannya sudah saya kalau jelasin panjang lagi kan, makanya saya kayaknya memang untuk masalah basic feeding rules dan pemberian MPASI ini perlu satu ini lagi nih, harus bikin presentasi lagi. Kalau jawab pertanyaan begini lompat-lompat jadinya nanti malah nggak kejawab ke ibunya. Terus dok, yang terakhir kan dia giginya baru 6 gitu dok. Itu ngaruh nggak sih dari kekurangan anemianya itu? Enggak Bu. Gigi itu Enggak kan ya, umur memang 6 sampai 15 bulan bisa aja terlambat. Ada orang yang baru tumbuh giginya usia 11 bulan, ada yang giginya baru tumbuh 1 tahun 3 bulan, ya. Itu masih fisiologis. Nggak apa-apa. Paling nanti kita modifikasi jenis makanannya aja. Kalau anak usia misalnya udah 9 bulan, giginya belum tumbuh, ya mungkin jangan yang bubur kasar dulu kita kasih, jadi masih bubur-bubur yang halus gitu-gitu, mungkin agak prolong bubur halusnya karena giginya belum tumbuh, karena dia mencabik makanannya belum. Tapi kan bisa tetap kita bantu dengan blenderan, dengan istilahnya kita hancurkan makanannya. Diharapkan kontennya ini bukan masalah proses mengunyahnya kan. Kalau proses mengunyahnya bagus, isinya kosong, sama aja anemia juga anak ibu. Intinya bukan masalah, kalau nggak bisa ngunyah, anakku jadi nggak masuk dong besinya. Lah, kalau makanannya bagus, kita hancurin, kita bantu proses mengunyahnya dengan alat, dengan blender, dengan apa. Yang penting dia digest, dimasuk ke dalam mulutnya, ditelan sama dia, sehingga nutrisinya tetap terpenuhi, menu 4 bintang, 5 bintangnya itu. Nah, itu nggak ada masalah sama nutrisinya. Cuma tinggal kitanya modifikasi konsistensi makanannya, gitu aja. Kalau volumenya bisa kita kejar, dan itu nggak masalah. Giginya usia berapa baru tumbuh sekian, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau saya bantu minum susu ultra gitu nggak apa-apa kali ya dok, karena kan nanti diomelin giginya dia nggak mau nih. Ya, jangan Bu. Karena sebenarnya susu ultra itu kan sebenarnya untuk anak di atas 2 tahun sebenarnya, ya susu-susu yang apa tuh, yang UHT, walaupun dia di iklannya bisa bilang di atas 1 tahun sudah boleh, tapi sebenarnya kita ngerekomendasiin susu ultra, jangan sebut merek, susu UHT, ya, susu UHT itu di atas usia 2 tahun. Oh gitu. Ya, terima kasih dok kalau gitu dok. Ya, maaf ya Bu, nggak kejawab kalau masalah yang tadi, kayaknya perlu ngobrol banyak itu kalau masalah cara pemberian makan. Baru ketemu Bu, baru datang lagi Bu. Ya. Ya, mungkin kita nanti ketemu lagi kali ya dok. Ya. Terima kasih Bu Kiki. Kalau gitu ya, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan. Mungkin mohon maaf, Prof Miko ada yang mau ditambahkan, Prof? Oke, bagus. Ya. Terima kasih. Jadi bagus sekali, acaranya bagus sekali. Di mana bagusnya? Karena penanyaannya juga banyak dan sangat bervariasi dan sangat hal-hal yang penting. Yang kedua, Dr. Doni juga sudah menyampaikan dengan lengkap, dengan detail, dan sudah menjawab dengan detail. Memang betul bahwa tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang segini aja dan ketemu. Jadi para ibu-ibu atau para orang tua yang kebetulan mengikuti acara ini, kalau masih kurang jelas, datang lagi ketemu Dr. Doni sendiri. Kalau Dr. Doni pasiennya banyak berderet, ya ada Dr. Eti, ada dokter yang lain ya, dokter anak yang lain juga boleh. Itu poin pertama. Poin kedua, bagus sekali pertanyaannya Pak Priyono tadi, dan Bu Lilis juga penanya yang lainnya Pak Priyono. Semua hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Doni itu penting, tapi bagaimana cara sosialisasinya di lapangan? Itu bagus sekali pertanyaan Pak Priyono, bagaimana sosial di lapangan, bagus sekali. Kader atau bidan atau biduan atau siapa? Alatnya sederhana Pak Priyono. Pak Priyono bisa mengaktifkan nggak Pak? Pak Priyono masih dengerin nggak Pak Priyono? Halo? Pak Priyono masih dengerin nggak? Pak? Belum. Aku masih ini. Pak Priyono masih dengerin nggak? Pak Priyono. Masih Prof. Nah, Pak Priyono coba diaktifkan Pak Priyono ya. Ya. Pakai buku KIA Pak Priyono. Oh ya. 2 dari 3 ibu di Indonesia, 66% ibu di Indonesia itu punya buku KIA. Tetapi memang kesalahan
petugas kesehatan kadang-kadang, dokternya, bahkan ke dokter spesialis anak juga kadang-kadang tidak menjelaskan. Jadi jangan bilang gini, Bu, baca buku KIA di rumah. Jangan bilang gitu. Kenapa? Bakal dibaca sama ibunya. Tapi seperti tadi, kalau pertanyaannya Bu Lilis atau yang lain, Bu, anaknya umur berapa? Umur 9 bulan. Buka yang halaman sekian, misalnya halaman 24 ini aja buku. Satu halaman ini aja dibaca. Setelah dibaca dikerjakan. Loh, emang isinya apa? Di situ di buku KIA itu jelas sekali. Anak umur sekian, makanannya apa, bagaimana cara masaknya, bagaimana cara menyuapinya, cara memandikannya, cara stimulasinya, ada semua di buku KIA. Tapi sangat jarang ibu-ibu yang punya di rumah tidak dibuka. Yang dibuka cuma dibuka sekilas, tidak dibaca. Yang membaca tidak mempraktekkan. Dari sekian yang punya, hanya sekitar 10% atau 12% yang membaca itu dan mempraktekkan. Bahkan ada petugas kesehatan yang juga tidak tahu isi buku KIA, tidak memberi instruksi secara spesifik. Jadi jawaban untuk Pak Preno bagus sekali pertanyaannya. Pakai buku KIA, Pak. Setiap orang tua punya buku KIA, ambil buku KIA si ibunya itu, Bu, nih lihat, halaman sekian nanti Bu baca, kerjakan. Kalau nggak ngerti, ngumpul sesama ibu-ibu yang punya anak yang umur yang sama, membahas isi buku KIA. Kalau perlu, Pak Poli zooming dengan Dokter Doni atau dokter siapa, dokter anak yang ada di Rumah Permata Pamulang, dengan siapa aja zooming, nanti diskusi tentang bagaimana cara menerapkannya. Tidak apa ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dokter Doni tadi bagus, tapi kadang-kadang menerapkannya bingung karena ibu-ibu nggak nyatet kan. Wah, banyak sekali yang dijelaskan Dokter Doni. Nah, di buku KIA ada semua dan sudah praktis. Cara apa namanya, makanan anaknya apa. Nah, sekarang kita masuk kepada makanan anak. Ada dua, Pak. Satu lagi, kalau buku KIA masih belum ngerti juga, pakai aplikasi Primaku. Ya, buka di Google, ada aplikasi Primaku, klik, buka, ibu-ibu, bapak sekalian bisa menilai apakah anaknya stunting apa tidak. Buka, isi nama anak, tanggal lahir, berat lahir, panjang badan sekarang, berat badan, masukkan, klik, nanti ketahuan, oh anak saya stunting, oh anak saya beratnya kurang, ketahuan. Jadi para pendengar yang ngikutin acara ini, nanti setelah saya acara ini langsung buka Google Store, ya, Google Play atau Google, unduh aplikasi Primaku. Itu yang buat adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya juga ikut menyusun itu, ya. Unduh, diisi, diketahuan. Oh, anak saya ternyata berat badannya terhadap tingginya kurang atau tingginya terhadap umurnya kurang, ketahuan. Nah, kalau masih bingung juga tanya sama Dokter Doni lagi, mau pakai telepon, pakai WA atau pakai apa boleh, ya. Jadi itu. Jadi pertama buku KIA, kedua Primaku. Nah, sekarang tentang makan, kita masuk makan. Memberi makan anak tidak boleh dipaksa, ya. Bikin dia happy dan pilih makanan yang dia suka, bukan menurut pendapat ibunya, bukan bintang berapa, tidak usah pakai bintang. Yang paling gampang adalah berikan lauk lebih banyak. Ini yang sering salah. Buahnya, lauknya cuma dikit, buahnya dibanyakin, kuahnya dibanyak. Kuah sedikit mungkin, kuah. Kalau udah banyakkan kuah, dia kenyang. Jadi untuk balita yang paling penting adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi lauknya dibanyakin. Bapaknya dikalahin lauknya, ada ibunya lauknya, ya ibunya jangan kesian, ibu juga kerjanya berat, ya. Lauknya dibanyakin, jangan nasinya banyak, lauknya cuma dikit, bapaknya lauknya banyak. Ini kesalahan yang terbesar. Oke, jadi proteinnya kurang. Kenapa? Pertumbuhan otak membutuhkan protein banyak sekali, lemak banyak sekali, dan juga karbohidrat. Kalau untuk otot cukup protein, ya, protein sama karbohidrat juga. Jadi kalau mau anaknya seimbang, proteinnya banyakin untuk anak, bapaknya dikurangi. Bapaknya berhenti rokok, karena kalau satu bungkus rokok, kalau dibeliin 1 kilogram telur, bisa untuk anak berapa 2 orang. Protein yang bagus lagi lah ati ayam, itu murah, besinya cukup. Tadi kan ada pertanyaan makanan apa yang cocok untuk anak, yang besinya cukup dan proteinnya cukup. Ya itu ati ayam, murah. Oh nanti anaknya bosen kalau tiap hari. Yang bosen tuh ibunya sering. Anaknya sih enggak, anaknya masih mau. Ya. Tadi betul sekali, jangan, tadi kata Dokter Salas, jangan dikasih air putih dia kenyang anaknya, jangan, betul itu Dokter Salas. Buah itu hanya sedikit, karena yang dibutuhkan adalah hanya vitamin. Serat pada buah itu mengganggu penyerapan, ya kalau kebanyakan serat dan sayur. Jadi buah dan sayur sedikit aja untuk balita, untuk bapak, nenek, kakek, AA, teteh boleh dibanyakin. Tapi lauknya, lauk hewani terutama protein, ya ditambah
minyak goreng sedikit kalau mau ditumis karena lemak itu dibutuhkan. Otak itu sebagian besar lemak. Nah, bagaimana kalau susah makan nanti macam-macam. Tadi Dokter Doni udah jelaskin, pokoknya diakalin, pokoknya bikin anaknya happy. Jangan dikasih banyak camilan dulu, camilan 10 jangan dulu ya. Tapi kalau dia sementara sulit makan, ya apa boleh buatlah. Sekali-sekali dikasih susu formula ya. Susunya apa aja boleh, mau pediasur boleh, mau pediasur boleh, mau pediasur juga boleh. Pokoknya sekali-sekali untuk selingan sih boleh-boleh aja ya. Betul Pak Heri ya. Nah, selingan tapi bukan. Tadi betul dokter Doni udah bilang susu tuh bukan segala-galanya. Cuman susu itu pada saat memang sulit makan itu mudah sekali diabsorpsi, mudah diserap dan komposisinya udah bagus. Kemudian yang terakhir jangan lupa tapi stimulasi untuk merangsang kecerdasannya segala macam. Dari mana sumbernya? Di buku KIA ada. Anak sekian, stimulasinya diajak bermain, mencoret. Jadi ibu-ibu sekalian nggak usah mikir-mikir lagi kalau ngajak main anak umur sekian, apalagi masa pandemi. Tadi Dokter Doni udah nyinggung, nggak bisa kemana-mana. Itu kita nggak usah zooming juga bisa buka. Kalau nggak ada sinyal, buka buku KIA. Ada umur sekian, stimulasinya ini. Oh banyak amat stimulasinya. Jadi pilih yang anaknya suka, kitanya bisa. Dan yang terakhir, imunisasinya juga tetap dikejar. Ada satu lagi. Bagaimana kita tahu perkembangannya anak itu normal apa enggak? Lihat buku KIA lagi. Di buku KIA ada anak umur sekian harus sudah bisa apa. Ya, dilihat dari situ. Tinggal dilihat, wah anaknya udah bisa ini. Wah bagus. Dan jangan lupa dipuji anak. Sekecil apapun anak kalau dipuji itu senang sekali dan dia akan mengulang-ulang terus akhirnya makin pinter. Jangan lupa imunisasi. Jadi saya ulang lagi. Kalau ingin tahu bagaimana cara memberi makan anak, bagaimana menstimulasi, bagaimana tahu anaknya perkembangannya terlambat apa enggak, buka buku KIA, cari umur anak sesuai dengan umur anaknya berapa, lihat di yang ada halaman tentang itu. Cara memberi makannya ada, cara stimulasinya ada, cara menilainya ada. Atau aplikasi Primaku atau Dokter Primaku. Kalau Dokter Primaku bisa diskusi, nanti menanya ke dokternya. Ya, nanti Dokter Doni mungkin ada nggak namanya di Dokter Primaku, saya nggak tahu. Bisa tanya jawab. Kalau aplikasi Primaku aja, itu cuman untuk melihat-lihat aja anak saya gizinya cukup apa enggak. Tapi kalau untuk diskusi dengan Dokter Primaku warnanya hijau. Download itu. Nah, kalau masih nggak jelas juga, temuin Dokter Doni di Rumah Sakit Permata Pamulang. Saya kira itu aja. Tambahannya bagus sekali. Yang para pesertanya juga aktif sekali, bagus. Dokter Doninya juga bagus, Dokter Salasnya juga bagus, sudah bisa mengatur acara dengan baik. Makasih Dokter Salas. Makasih Prof. Makasih Prof. Buku KIA, aplikasi Primaku, Dokter Primaku, itu salah satu yang dari tambahan dari Prof Niko. Ya, mungkin ini sudah di penghujung acara karena sudah lebih dari hampir mau 2 jam. Tadi saya di awal sempat bilang bahwa ini bagi peserta akan dapat voucher 50.000. Mungkin Pak Heri atau Pak Helbi bisa bantu untuk secara teknisnya seperti apa? Oh iya Dok. Di slide awalnya dulu Dok, di vouchernya boleh. Satu lagi. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan kali ini. Perkenalkan nama saya Helbi, saya perwakilan dari Ebet untuk sedikit menjelaskan terkait tentang voucher atau bisa di-redeem di Shopee di Ebet Official. Nah, ini untuk voucher ini Bapak Ibu bisa screenshot atau foto. Jadi ada kode voucher yang berwarna oranye di sini, itu ada Ebet WB10. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa sekarang di screenshot ataupun dicatat kodenya. Nah, ini bisa berlaku di redeem sampai kurang lebih sekitar 300 voucher. Potongannya 50.000, jadi diskonnya langsung. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di Shopee, masuk ke Ebet Official Store. Jadi nanti ada diskon 50.000. Jadi misalkan harganya 150.000 untuk Pediasure. Nah ini untuk Pediasure komplit. Nah Bapak Ibu bisa masukin di voucher toko yang saya centang hijau. Di situ saya udah input Ebet WB10 tadi. Dan keterangannya ada saya lingkarin di pojok kanan atas yang hijau juga itu berkurang 50.000.
Jadi yang semula awalnya harganya 150.200, di situ berkurang 50.000 jadi 109.200. Jadi di sini ada dua, ada voucher toko, ada voucher Shopee. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di voucher toko, bukan di voucher Shopee. Jadi saya silang di bawah. Jadi yang kode yang tadi itu dimasukkan di voucher toko. Nah, itu akan berkurang otomatis 50.000 di luar ongkir Bapak Ibu. Ongkirnya itu kurang lebih 9 atau 10.000 tergantung dari jenis ekspedisinya yang Bapak Ibu pilih. Gitu. Dan itu untuk Jabodetabek. Beratnya sendiri kurang lebih sih sekitar berat packing 600 gram kurang lebih. Karena berat isi 400 gram. Itu sih kurang lebih. Itu Pediasure komplit untuk 1 sampai 10 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Shopee, pilihnya Ebet Official Store. Jadi nanti bisa diketik Pediasure komplit, masuk ke Ebet Official Store. Jadi bisa dipilih. Nggak cuman Pediasure komplit sih Bapak Ibu. Jadi misalkan masih ada nih Pediasure-nya, atau Bapak Ibu udah pernah masih ada, misalnya udah pernah pakai. Misalnya saya mau coba Ensure atau produk yang lainnya gitu. Itu bisa dimasukin juga dengan kode yang sama, Ebet yang WB10 tadi, dengan diskonnya 50.000. Itu sih paling Bapak Ibu. Dan kode voucher berlaku kurang lebih 2 hari ini sama besok kalau nggak salah. Jadi segera di-redeem buat kodenya, karena udah kodenya akan berganti di hari ini, di event ini Ebet WB10, nanti di event berikutnya di kesempatan lain itu kodenya lain lagi. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin setelah event ini sore, mungkin malam, atau besok, baiknya sih hari ini, takutnya hangus Bapak Ibu. Nanti bisa di-redeem kode vouchernya dengan pengurangan diskonnya hingga 50.000 di luar dari ongkir. Nah, ini kode vouchernya bisa Bapak Ibu screenshot atau dicatat, yang Ebet ABBOT WB10. Itu masuknya ke Shopee Ebet Official Store. Ya, hanya di Ebet Official Store tapi ya Bu, di luar dari ongkir. Sekian dari saya kiranya. Terima kasih kesempatannya, Dokter. Saya kembalikan ke moderator, Dokter Salas. Ya, terima kasih Pak Helbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara webinar kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk mohon diaktifkan videonya, Bapak Ibu, kita foto bersama. Ya, Bapak Ibu, mohon diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama nih. Mas Angga siap-siap ya, Mas? Siap aba-aba, Mas? Baik. Yuk, Mas Angga boleh kita foto ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada Dr. Doni Ronaldo, kepada Prof. Miko. Terima kasih Prof atas tambahannya untuk acara pada kali ini. Kemudian kepada PT Ebet yang sudah juga menjadi sponsor pada acara webinar pada kali ini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Webinar series 2 sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Prof. Sujatmiko. Terima kasih.